Untuk pertemuan malam hari ini, kita akan membahas pelajaran maksud atau sorof. Bab yang akan kita pelajari malam ini adalah isim fa'il, isim maf'ul dari bina ajwaf. Isim fa'il dan maf'ul dari bina ajwaf. Wa fi ismi fa'il jwafin ulqa ila bi alifi zaidin wa hamzi matala. Isim fa'il bina ajwaf seperti lafadz qailun dengan alif tambahan dan setelahnya ada huruf hamzah. Qala yaqulu qawlan wa maqilan fahuwa qailun. Fa'ala yafulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Ini lafadz ini isim fa'il ketika bina ajwab. Bina ajwab itu saya ingatkan kembali adalah isim yang huruf illatnya berada di ain fi'il atau berada di tengah itu namanya bina ajwaf. Ketika bina ajwaf itu berada di isim fa'il, fa'ilun, maka menjadi yang asalnya kola ini fi'il madinya kola, ana. Fi'il madinya kola, kemudian ketika ikut wazan fa'ilun, huruf huruf illat itu kembali lagi. Huruf illat yang awalnya berubah menjadi alif, itu dibalikkan lagi menjadi waw. Fi'il madinya qala. Kemudian di sini ya, alif. Ain fi'ilnya itu berupa alif karena ajwaf. Ketika dijadikan isim fa'il, maka alif tadi kembali menjadi waw. Awalnya dijadikan waw lagi. Setelah dijadikan waw, maka wawnya di sini diganti dengan hamzah. Lalu jadilah qailun, qala, qawilun, lalu menjadi qailun. Begitu juga dengan lafaz ba'a. Ba'a yabi'u bay'an. Fahuwa bayi'un. Asalnya bayi'un. Huruf iya-nya dikembalikan. Tapi iya-nya ini diganti dengan hamzah. Menjadi lafaz ba'i'un. Itu untuk pola. Wa fi nakisin fi ghazin illam yantasib wala bi'al wa hatfi ya'ihi yajib. Sementara ketika itu berupa bina nakis itu berarti ain fi'il. Lam fi'ilnya berupa huruf illat. Lafaz ghaza awalnya fi'il madinya adalah ghaza, ghaza. Ini berawalnya ada huruf illat. Ketika dijadikan isim fa'il, maka ghaziyun, ghaziyun. Dan ianya dibuang menjadi ghazin. Ianya dibuang menjadi ghazin. Kapan ianya ditampakkan? Ketika i'rab nasab atau bersamaan dengan al. Jadi lafadz ghazin ini ianya akan muncul kembali, huruf illatnya akan muncul kembali ketika beri'rab nasab menjadi ghaziyah atau ada alnya bersama dengan al. Al-ghazi. Harus ada ya-nya harus ditampilkan lagi. Kalau i'rab rofa atau jer dan tidak ada alnya, maka tetap dibaca
Ghazin, rofaknya ya ghazin, nasabnya ghazin, jarnya juga. Kalau nasab ghazia, kalau jar ghazin, tetap apa ghazin. Jadi kalau kita buat i'rab di sini, ghazin, rofaknya ghazin, kemudian ketika nasab dibaca ghazia, ketika jar menjadi ghazin. Ghazin, ghazia, ghazin. Rofa, nasab, jar. Kecuali nanti di sini kemasukan al. Kalau kemasukan al, maka ianya muncul semua. Al-ghaziyah. Cuma cara bacanya itu bukan menjadi al-ghaziyu, tapi al-ghazi. Al-ghazi, al-ghaziyah, al-ghazi. Ini kalau bina nakis. Ketika bina nakis. Kalau kita buat contoh lain. Contoh lain, misal yang bina nakis itu ada beka ya beki. Beka ya beki. Baka ya beki dari fi'il madi fa'ala. Bekaya. Aslinya bekaya. Awalnya bekaya. Kemudian ya-nya diganti alif menjadi beka. Menjadi beka. Isim fa'ilnya ketika ini menjadi isim fa'il, maka bakiun. Bakiun. Ini kalau i'rab nasab. Kalau rofa bakin, kalau nasab bakiun, kalau jar bakin. Apa nasab jar dibaca di sini bakin, bakia, bakian, yang jar dibaca bakin, tetap bakin. Kalau misal nanti ada alnya, maka cara bacanya al-baqi. Ketika rofa dibaca al-baqi, ketika nasab dibaca al-baqiyah, ketika jar dibaca al-baqi. Oh, contoh lain Bapak. Jadi di bina nakis, untuk isim fa'ilnya, huruf iya-nya itu harus dikembalikan kembali ketika bersamaan dengan al atau i'rab nas. Ghaza. Gimana asal musul ghaza? Ghazin, ghazibun, ghaziyun, ghazin menjadi ghazin. Awalnya lafaz ghazin itu adalah lafaz ghaziun. Fi'il madinya kan ghaza. Ghaza, fi'il madinya ghaza. Ghaziun. Ikut wazan fa'ilun. Kemudian, waw diganti ya. Waw yang ini diganti dengan iya. Kenapa diganti ya? Karena jatuh sesudah harokat kasroh. Maka ya cocok ada harokat kasroh tapi setelahnya waw. Berat katanya orang Arab. Makanya diganti, wawnya diganti ya menjadi ghaziyun. Setelah menjadi lafaz ghaziyun, iya yang di akhir itu disukunkan karena beratnya harokat. Karena beratnya harokat. Maka menjadi ghazin, ghazin. Kemudian setelah itu yaknya dibuang agar tidak bertemu antara dua huruf mati, yaitu ya mati dan tanwin. Maka jadilah lafaz ghazin. Begitu juga dengan lafaz baka. Kalau kita mau runtut,
Bakin, misal kita buat contoh lagi, bakin. Bakin. Bakin itu asalnya adalah bakiun. Ba, bakiun. Ini karena ini udah berupa ya, maka nggak usah mengikuti step yang ini. Nggak usah ngikuti ini langsung ke sini. Berarti iya-nya ini disukunkan karena dianggap harokat dhamma itu berat kalau bersamaan pada huruf iya. Maka bakiun langsung menjadi baki. Baki. Setelah demikian, iya-nya dibuang untuk menghindari dua huruf mati yaitu iya dan tanwin. Maka jadilah bakin. Tuh, untuk lafaz bakin. Kemudian waka makulin isma maf'ulin huda bin muklikal makili waksir fa'ada. Isi maf'ul bin ajwab seperti lafaz makulun dengan memindah harokat ain fi'il ke fa fi'il. Contohnya makilun, kala yakilu bin ajwab. Berarti kalau bin ajwab dalam contoh makilun ini fi'il madinya adalah kala yakilu. Kala yakilu. Perubahannya, perubahannya untuk makulun, makulun asalnya makwulun. Ini tetap bina jawab dari asal kola yakulu fahuwa qailun wa dzaka makulun. Gimana prosesnya? Lafadznya awalnya makulun. Asalnya adalah makwulun. Makwulun. Ini fa fiilnya, ain fiilnya, dan lam fiilnya. Makwulun. Ikut wazan maf'ulun. Harokat waw dipindah pada harokat sebelumnya karena lemahnya huruf ilad dan kuatnya huruf sahih untuk menyandang harokat. Di sini ada waw berharokat, sementara sebelumnya ada huruf sahih yang sukun. Ini dianggap kurang cocok karena huruf sahih itu lebih pantasnya berharokat, sementara huruf ilad itu harusnya sukun. Makanya antara waw dan qaf ini ditukar huruf harokatnya. Maka lalu menjadi makulun. Setelah menjadi makulun, ada masalah lagi. Ada dua huruf yang sukun. Ada dua huruf sukun bersamaan tanpa ada pemisah. Maka salah satu waw harus dibuang agar tidak bertemu dua huruf sukun. Untuk huruf mana yang dibuang, ini kalau menurut Imam Sibawih, huruf yang kedua yang dibuang. Kalau menurut Imam Ahvaz, itu waw yang pertama yang dibuang. Untuk kasus ini sama saja prosesnya. Jadinya ketika salah satu dibuang, maka menjadi makulun. Makulun. Begitu juga kalau misal kita mau mencontoh, mempraktekkannya pada lafaz makilun misalnya. Makilun. Kala yakilu wadaka makilun.
asalnya adalah mak. Oh, makilun ini seperti lafadz mabiun. Ntar di sini ada keterangannya. Sini. Kala yakilu ba'ayabi'u. Kalau yang ajwab itu ajwab ya'i, contoh lafadz mabiun, maka asalnya adalah mabiyu'un. Dari fi'il madi, ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u, wadhalika, dak ba'a yabi'u fahuwa ba'i'un, wadhaka mabi'un. Asalnya adalah mabyu'un, ikut wazan maf'ulun. Fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Seperti barusan, harokat ia dipindah pada huruf sebelumnya. Karena lemahnya huruf ilah dan kuatnya huruf sohih menyindang harokat. Seperti kasus yang pertama, di sini terdapat huruf ilat, yaitu ia yang berharokat, sementara ada huruf sohih yang sukun. Ini dianggap kurang cocok. Akhirnya ditukarlah menjadi mabuyun. Gimana cara bacanya ini? Mabuyun. Setelah demikian, maka iya dan waw di sini harus dibuang salah satunya. Kalau di contoh makulun ini kan sama huruf yang dibuang, sama-sama waw. Bisa pilih yang pertama atau kedua. Kalau di sini, ini harus dibuang. Mana yang mau dibuang? Ada dua pendapat imam yang berbeda menyikapi. Kalau ikut Imam Sibaweh, yang dibuang adalah wawunya. Kenapa dibuang? Untuk menolak bertemunya dua sukun dalam satu kalimat. Oh, maka wawunya dibuang. Menjadi mabuyun. Mabuyun. Kemudian dommahnya ba diganti menjadi kasroh. Karena lebih sesuai dengan huruf ya. Setelah waw ini dibuang mabuyun, maka harokatnya ba ini diganti menjadi kasroh. Karena kasroh itu lebih cocok terhadap ya menjadi mabiun. Itu kalau pendapat Imam Sibaweh yang dibuang adalah huruf huruf wawunya. Sementara pendapat imam menurut Imam Ahfaz yang dibuang itu adalah iya-nya. Jadi ketika iya-nya dibuang langsung menjadi mabuun. Mabuun. Setelah menjadi lafaz mabuun, dommahnya huruf ba diganti menjadi kasroh. Kenapa? Untuk membedakan antara bina ajwaf ya'i dan ajwaf wawi. Dommahnya ini diganti kasroh karena karena isimnya ini awalnya dari ajwaf ya'i. Ba'a ya bi'u maka digantikan kasroh untuk menjadi pembeda. Maka menjadi mabiun. Setelah demikian, wawunya yang diganti menjadi iya karena lebih sesuai. Akhirnya menjadi mabiun. Ala kulli halin, meskipun menurut berbeda pendapat antara Imam Sibawai dengan Imam Hafaz mengenai lafaz yang huruf yang dibuang, tapi pada akhirnya penyelesaiannya tetap menjadi lafaz mabiun. Kalau kita contohkan lafaz makilun, makilun ini awal lafadznya adalah makyulun. Makilun asalnya adalah makyulun. Setelah menjadi makyulun, harokat ia dipindah ke kaf. Kenapa? Karena tidak cocok. Ada huruf ilat hidup setelah sebelumnya ada huruf sahih yang mati. Maka jadi makwiyulun. Makwiyulun.
Setelah seperti ini, maka tinggal kita buang. Apakah ya atau waw yang ingin kita buang? Kita langsung contohkan ke Imam Sibaweh. Maka setelah, kalau menurut Imam Sibaweh, lafadz wawnya yang dibuang. Kalau waw dibuang, maka menjadi makuilun. Makuilun. Setelah itu, karena itu adalah lafadz makuilun, ada harokat dhamma setelahnya ya sukun, dan ini tidak cocok, maka harokat dhammanya diganti kasroh. Akhirnya menjadi makipun. Ini kalau versi Imam Sibaweh. Kalau kita coba versi Imam Ahwaz, maka nanti akan ada perbedaan. Perbedaannya itu nanti di sini. Huruf yang dibuang. Imam Hafaz yang dibuang itu adalah huruf iya. Makulun. Bermasa menjadi makulun. Setelah itu, makulun ini di harokat dari kaf itu diganti kasroh untuk membedakan antara ajwaf wawi dengan ajwaf ya'i. Setelah diganti kasroh, wawnya diganti dengan iya agar cocok. Akhirnya tetap menjadi lafaz makilun. Tuh, nya. Hmm. Wa mislayil maghzuwi hatman adhima kadhaka makhsi ba'da qablin kuddima. Pada lafaz al-maghzu ada pengidghaman dua huruf yang sama. Begitu juga lafaz makhsyiyu, maghzu, maghzu, maghsyiyu, maghzu. Asalnya adalah maghzuun. Jadi maghzuun. Kalau maghsyun awalnya adalah makhsyuyun. Ini berarti isim maf'ul dari bina nakis. Kalau yang ini kan isim maf'ul dari bina ajwaf, sekarang isim maf'ul dari bina nakis. Waza yaghzu, isim maf'ulnya maghzubun. Khasyiya yakhsha makhsyiyun. Awalnya makhsyuyun. Itu barusan makhsyuyun. Kemudian wawunya ini diganti ya menjadi makhsyuyun. Setelah makhsyuyun, iya dua ya ini diidghamkan digabung menjadi makhsyuyun. Setelah itu harokatnya shin ini diganti kasroh karena lebih cocok terhadap iya yang di akhir menjadi makhsyiyun. Kemudian wa amru ghaibin ata min ajwafi kal yakul wa asluhu ghairu khafi. Untuk fil amar, untuk lafaz ajwaf itu menjadi yakul, liyakul. Jadi wawunya dibuang. Mughatabun minhu kakul bin nakli wa hadfi hamzihi wa aidil. Fil waki mughatabin ajwaf seperti lafaz kul dengan memindahkan harokat ain fi'il ke fa'il serta membuang hamzah. Kul. Ini kan fi'il amarnya fa'ala yakulu uf'ul. Qala yakulu kul. Dari mana kul ini asalnya? Ukul. Awalnya adalah ukul. Fa'ala yakulu uf'ul. Qala yakulu ukul. Kemudian setelah ukul, karena ada huruf sohih yang mati setelahnya ada huruf illat yang hidup, maka dipindah hurufnya, dipindah harokatnya menjadi
ukul. Setelah itu ada dua huruf yang sukun, maka jadilah kul dengan membuang wawunya. Kul, ukul, ukul, akhirnya menjadi kul. Itu kalau bina ajwaf. Wasannihi ala kakula wal fazim min nakisin min daini hatfan lil mutim. Kalau kalau fi'il amarnya itu berupa tasniyah, maka yang awalnya kul, wawunya itu hilang, dikembalikan lagi menjadi kula, kul, kula, kulu. Maka harus dibuang, wawunya dikembalikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Sementara Untuk materi malam ini selesai sampai situ. Sekarang kita ke coba. Sebelum masuk ke pertanyaan nahwunya, coba tanya di soroknya. Tabaroka ini bina apa? Tabaroka termasuk dari Jokowi, bina apa? Ajwa, Hmm? Bina ajwab. Yang perlu diingat ketika ada hurufnya itu udah banyak, kira-kira itu ikut wazan apa? Dan mana huruf yang tambahan dan mana yang huruf asal? Sebelum menentukan itu bina apa? Oh, Mahmus Ain, Ustaz. Mah, Maaf, Mahmud Ain. mahmus itu hamzah. Dalam lafaz tabaroka gak ada hamzah. Tabaroka ikut wazan, Tafa'ala. berarti huruf Allah. asalnya. Tabarok, Berarti huruf asalnya huruf Barokah. asalnya barokah. awalnya barokah. Kalau awalnya barokah berarti itu bina. Mahmus Fa. Bina ajwab. Hmm? Bina ajwab. Awalnya lafaz tabarokah itu barokah. Nah ini bina apa berarti kalau barokah? Bina sohe. Sohi. Jadi barokah ini binanya sohi. Sementara alif di sini itu alif dari wazan. Alif Oh, dari gitu. Berarti wazan. kita nggak harus terkecoh, Ustaz ya, dengan Iya, itu ya. jangan sampai terkecoh. Kalau ikut wazan tafa'ala berarti tambahannya itu adalah tak sama alifnya kan ya? Iya. Nih kholako. Berarti itu namanya alif ziyadah ya, Ustaz ya. Alifnya ziyadah. Kholako di sini bina apa? Bina sohe. Bina apa kholako? Bina, bina sohe. Kalau Ustaz. apa benar sahih. Benar Sohi. sahih. Sohe. T. Taro. Arobina misalnya Taro ini fi'il madinya apa? fi'il madinya Aro'ah. ro Ro'ah ya roh. Ro'a. Ya roh. a Ini ya, ro'a ya roh. Ini apa berarti? oh bina mahmus ain Mahmus ain sekaligus sekaligus misalyai. misalnya i. Ini, ini. Ini masdarnya, tafawutin.
Fi'il madinya apa ini? Tafawut. Tafawutin. Fi'il madinya tafawutin itu kan tafawata kan? Tafawata. Tafawata ya tafawat. Ini bin apa? Fi'il madinya fawata. Fi'il madinya tafawata. Kalau sulasinya Oh, Tafawata. berarti bin apa? bina mahmus. Bukan bina ajwaf wawi. Ajwaf wawi. Nah, ini kan hasilnya gini. Fata yafutu. Kalau fi'il madinya fata yafutu. Kayak kola yakulu. Ketika dimasukkan ke wazan tafa'ala, maka huruf ilatnya langsung nampak. Tafawata. Jadi untuk tafawata ini bina apa? Ajwaf, Mahmud waw. ajwaf, Ajwaf waw. ajwaf, wow. Kalau yang kolibu bina, Bina soheh. fi'il madinya Kolaba. kolaba. Bin. In kolaba yang kolibu. Inqalaba. Inqalibu. Kemudian sulasinya kolaba ya, berarti binanya sahih. Soheh. Walaqad zayyana. Ini zayyana. Zayyana. Bina misal ajwaf ya'i. Dari fi'il madi apa ini berarti? Zayana. Zayyana. Hmm? Zayyana. Ini kalau fi'il madinya Alam. zayyana yuzayyinu tazyin. Kalau sulasinya itu zana yazinu tazyin. Zana yazinu zinatan. Berarti zayyan ini apa? Binanya. Mahmud. Bina mahmus. Ajwab ya. Ajwab ya. Marmus. Ajwaf, Ajwab ya. ajwaf. Ajwab ya. Ini kan ketika udah jadi wazan fa'ala, iya-nya kelihatan muncul ya zayyana. Mahmus wawi. Ya, Misal wawi. majmuf. Misal itu Ajwab ya. ajwaf ya, nah, ya. Kalladzina kafaru bi jahannam wa bi'sal masir. Sami'u ini sama semua deh. Tafur, takadu tamayyazu. Ini tamayyazu ini bina apa? Bina ajwaf ya'i. Tamay. Coba tamayyazu ini fi'il madinya apa dulu? Fi'il madinya maza. Mayyaza. Maza. Mayyaza. Tamayyazu. Mayyazu. Mayyaza. Adalah Firman mayyaza. Maza. Mayyaza. binanya bina Bina ajwaf. Bina. Fa'al. Ajwab Ajwaf ya. alif. adwaf ya Mayyaza. Ajwab ya. adwaf ya ulama ulkiya ulkiya ini fi'il mudhari ya ulkiya fi'il mudhari alqa bukan fi'il mudhari fi'il madi Alqa yulqi. oh Alqa yalqa. berarti ini bina apa Misal ya'i. misal ya Misal ya'i. huruf asalnya mana huruf asalnya Laqiyah. laqiya yalqa laqa yalqi
Oh ya. Nah, semua udah. Itu mengenai misal. Hmm. Kalau bicara kedudukan, coba kita cek satu-satu. Alladzi menjadi apa? Mubtada. Kok tiba-tiba mubtada? Ya, Ustaz. Ini kan awalnya fiil, jadi jangan langsung mubtada. Ini Oh iya. berarti Kok Fa'il isim oh, isim fa'ilnya dari mausuf. tabarokah. Apa? il tabaraka. Nah, ini biadihil mulku ini susunan apa? Susunan Mudhof, jumlah ismiyah. mudhof. Jar majrur. Hmm, ini Jar majrur. jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti mubtada, Mubtada khabar. bar. Mana mubtadanya, mana khobarnya? Mubtada'nya al-mulku mubtada muakhar. Hmm, Biyadihnya khabar muqaddam. jadi khobar muqaddam. Kemudian wahwa menjadi apa di sini? Mubtada lagi tuh. Khobarnya, Khabarnya ala Ala kulli kulli. syai'in qadir. khobarnya qadirun. Qadirun. Wahwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ini ya, salah satu tanda kalau setelah isim mausul itu kemungkinan ada jumlah. Entah itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Atau cuma sekedar sifu jumlah jar majrur atau dorof. Contoh di sini, alladzi ini semua mausul. Berarti di sini nih fi'il. Jumlah fi'liyah. Fa'ilnya ini mana? Fa'ilnya tersimpan, Ustaz. Yang Tersimpan tersimpan si daripada allazi. alazi. Kembali kepada alladzi. Al-mauta Allazi. menjadi Maf'ul. Menjadi maf'ul. maf'ul apa? Maf'ul tehnya. Maf'ul. Maf'ul bi. Maf'ul mufrad. Maf'ul bi. Bi. Maf'ul bi. Al-hayata nasab karena Masuk atau pada Karena mauta. pada mauta. Atau pada mauta. ayyukum ahsanu amala. Ayyukum jadi apa? Harfun nida. Mubtada. Mubtada. Ayyukum itu bukan Harfun nida. Ya. nida yang Bukan. menjadi Nida untuk yang menjadi ayun mubtada. itu nida tapi juga punya kedudukan. Ayyukum ini menjadi Mubtada. khobarnya Kabarnya ahsanu. ahsanu. Amala ini menjadi Asanu. Ahsanu. amala menjadi Maf'ul. setelah isim tafdil kemarin dijelaskan kalau ada nasab setelah isim tafdil maka menjadi kalau ada isim nasab setelah isim tafdil maka menjadi Nah, jadi apa ya? tamyiz. Tamyiz. Menjadi tamyiz. Ayyukum ahsanu apa nih? Amalan. Wahwa menjadi Mubtada. kabarnya al-aziz. Kabarnya al-azizu. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Tibaqa ini jadi apa? Tiba kau ini jadi bayan, Ustaz. Jadi apa? Bayan. Bayan dari Sama sab'a samawatin. sab'a samawatin. Ma taro. Ma jadi sifat dari tibako. Tibakon ini juga bisa kita jadikan tamyiz dari sab'ah. Zat yang menjadikan 7 langit apa nih tingkatannya gitu. Tamyiz. Ma taro fi khalqir rahman min tafawutin farjil basar.
Hal taro min futur. Al-basoro menjadi Kodok. Maf'ul. maf'ul Maf'ul. dari irji. Sumarji Arji karrotaini. Karrotaini menjadi Naat. menjadi maf'ul. hmm? Menjadi mudhof. Modal dari mana? Menjadi na. Marotain. Basoro. Hmm? Apa artinya ini? Maf'ul yang kedua, Ustaz. Marotain. Dari Dari Basara. irji. itu apa artinya? Irji. Farjil basoro karrotaini. Sumarji. Maka kembali ya. Iya, apa artinya? Farjil basoro. Pandanglah sekali lagi dan sekali lagi. Irji al-basoro karrotaini. Ini kayaknya ya lebih cocok dijadikan maf'ul mutlak. Terlawan karrotaini. Tapi mana anunya apa tuh? Masdarnya mana? Kan kemarin dijelaskan kalau maf'ul mutlak itu harus ada masdarnya. Kok kata saya lebih cocok jadi maf'ul mutlak? Ini seolah-olah mengira-ngirakan masdar dari irji. Irji il-basar ruju aini karrotaini. Jadi kembali dan lihatlah sekali lagi gitu. Kalau yang kemarin saya bilang itu harus ada masdar itu adalah tanda secara dohirnya. Juga kita harus kalau udah tahu maknanya itu kita bisa mengira-ngirakan yang lain. Kalau Yang jadi hal boleh, Ustaz. jadi Marotain. haleh Halnya basoro. juga boleh karota ini. Jadi haleh dua kali gitu ya. Ya. Mhm. Boleh ya. Jadi hal itu ya. Ya juga bisa, bisa juga. Yang kali bilaikal basaru khosyian. Nah, ini lebih cocok jadi hal. Khosyian. Wawa mutada asirun khobar. Walaqad zayyana sama'a. Sama'a ini menjadi apa? Jadi maf'ul. Mul. Ad-dunya Naat. nggak cocok. Mananya nggak cocok? Langit dan Dunia. bumi. Iya kan nggak cocok di mana. Kalau As-sama jadi ad-dunya. maf'ul. Sama dunia ini kalau diartikan lebih cocok susunan apa? Idofa ya. Idofah Langit seharusnya. Ya, bumi. boleh. Nah, ini berarti Idofah. lebih cocok jadikan mudah-mudah yang di luar kebiasaan karena mudofnya ada alnya. Tapi nggak Tapi apa-apa. mudofnya boleh pakai al kah Ustaz? Mudofnya. Mudof juga boleh pakai al. Kalau secara umum, aturan umum, mudof itu nggak boleh beral. Cuma ada mudof yang beral dengan catatan mudof ilainya juga harus beral. As-sama ad-dunya ini lebih cocok kita jadikan mudof ilaih. Karena kalau misalnya dijadikan naat, artinya nggak masuk, kurang pas. Bimasabiha wa ja'alnaha rujuman. Rujuman jadi apa? Maf'ul mutlak. Ini maf'ul Mul. bih. Maf'ul bi, maf'ul kedua dari ja'alna ya. Alna. Al-jannah. Wa'tadna lahum adzab sa'ir ini maf'ul. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jadi Maf'ul. Eh, anu Ustaz. Fa'il. Mudof. adzabu jadi apa? Kalau mudhof
bukan kedudukan. Alladzi kafaru bi rabbihim adzabu Rofa itu rofa jadi apa? Menjadi mubtada. Jadi mubtada khobarnya, al-masiru Khobarnya Rabbihim. khobarnya itu lilladzina, alladzina Ladzina. kafaru. Itu lilladzi. mubtada muakhir ya. Kenapa? Berarti itu mubtada muakhir ya. Nah, Berarti di awal kalimat boleh Ustaz ya. Maksudnya itu kan di awal kalimat itu boleh di belakang ya. Mubtada muakhir ya. ya boleh juga. Dan khobarnya lilladzina, kenapa gak bukan birobbihim padahal lebih dekat? Karena secara makna lebih cocok ke sini. Oh. Kan ini kalau kita artikan, dan bagi orang-orang yang kafir terhadap Tuhannya, terdapat siksa. Birabbihim, ini kan huruf jar, bi. Ta'alluq kan ya. Bi-nya ini ta'alluqnya kemana? Ke lafaz kafaru. Kafir Oh, kepada Tuhannya. Jahannam wa bi'sal masir. Bi'sa ini termasuk apa namanya? Bukan isim, bukan fiil. Lafaz khas itu. Yang setelahnya dibaca rafa. Nikma dan bi'sa. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan. Syahiqan tamyiz. menjadi maf'ul dari sami'u. Maf'ul. Maaf kedua. Maf'ul pertama. Oh, tahu, Ustaz. Kalau Sa- yang laha itu bukan masuk maf'ul kau, Ustaz. Laha Lahanya. maf'ul. Laha itu kan huruf jar. Susunan jar majrur. Oh iya saya. Katakadu tamayyazu minal ghaid. Kullama ulqiya fiha faujun menjadi Takkan sama ya zuna ghairi kullu ul. faujun. Yaitu Menjadi mubtada. ulqiya itu fi'il mabni ma'lum majhul. Maka faujun ini menjadi naibul 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 fa'il. 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 Naibul fa'il. Sa'alahum khazanatuha. Khazanatuha menjadi khazanat. Azan. Fi'il, Ustaz. Menjadi Menjadi khobar. kabar dari mana? Ta'alahum. Sa'alahum itu fi'il. Kullama, Ustaz. Khabar dari kullama. Kullama. Enggak, bukan, bukan. Khazanatum itu jadi fa'il dari sa'alahum. Fa'il. Fa'il. Sa'alahum itu kan fi'il. Dan di situ udah ada hum, udah ada domirnya. Ada maf'ulnya. Yang belum ada adalah fa'ilnya. Khazanatuha. Qalu bala qad ja'ana nadhirun menjadi Lalu balakan anak ja'ana nazir. Peringatan. sama kayak susunan ini. Menjadi fa'il. Menjadi Eh, Fa'il dari ja'a. fa'il. dari ja'a. Wa qulna ma nazzalallahu min say'in in antum illa fi dhalalin. Antum menjadi ini lapat mustasna mustasna minhu in antum illa fi dhalalin kabir. Karena antum ini susunan kalam apa dulu? Ismiyah, Ustaz. Enggak, di dalam pembahasan mustasna ada istisna ini susunan kalam apa? Alam istisna alam istisna mufrad. Tamujab, Alam mufrad. tam, mufrad itu pembahasan nida, munada. Oh iya, iya. Kalau di istisna itu tamujab, nakis, manfi, atau ya apa?
Ini namanya kalam nakis. Kenapa nakis? Karena di sini ada mubtada belum menyebutkan Khobar. khobar. Maka setelah ilah ini jadi khobar. Ilah di sini seolah-olah nggak beramal karena berada di kalam nakis. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan pertemuan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.